oleh Lulu Nailul Muna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Grahati Sismulyasi SPG MPD sebagai dosen mata kuliah keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia SD serta teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita bisa menikmati pagi yang cerah hari ini. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Teman-teman yang berbahagia, kita semua tahu bahwa bumi adalah tempat tinggal kita, tempat kita bersosialisasi dengan sesama, tempat kita mencari makan, tempat kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Di bumi, Allah telah menyediakan semua kebutuhan kita, dari sandang, papan, pangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sepatutnya kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Caranya adalah dengan menjaga bumi kita, menjaga lingkungan kita, agar tetap memberi dan menyediakan semua kebutuhan kita, memberi kita keuntungan, bukan kerugian, apalagi bencana bagi kita. Namun tidak sedikit di antara kita yang tidak sadar akan perbuatannya. Mereka hanya bisa mengeluh atas bencana yang menimpanya. Mereka tidak sadar bahwa bencana itu adalah sebuah peringatan untuk kita agar kita selalu menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita, melestarikan lingkungan kita. Mengapa kita harus melestarikan lingkungan? Harus menjaga lingkungan? Karena manusia hidup sangat bergantung pada alam. Jika kita membutuhkan alam untuk hidup, maka alam juga membutuhkan kita untuk hidup. Teman-teman yang berbahagia, kita semua juga tahu bahwa alam menyediakan semua kebutuhan kita. Namun manusia memanfaatkannya dengan tidak bijak. Tidak sedikit di antara kita yang memanfaatkan, mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingannya sendiri. Melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan, memburu hewan-hewan untuk dijual, menangkap ikan dengan bahan peledak, dan membuka pertambangan liar tanpa seizin yang berwenang. Perbuatan-perbuatan itulah yang nantinya akan menimbulkan ancaman-ancaman bagi kelestarian lingkungan kita. Oleh karena itu, upaya kelestarian atau konservasi sangat diperlukan untuk dilakukan. Teman-teman yang berbahagia, konservasi terhadap sumber daya alam sangat dibutuhkan untuk dilakukan untuk melestarikan lingkungan kita. Jika pemanfaatan sumber daya alam tidak diiringi dengan upaya konservasi, maka akan berbagai ancaman dan berbagai bahaya akan menimpa kita dan menimpa kelestarian lingkungan kita. Oleh karena itu, kita wajib untuk melakukan upaya konservasi. Bagaimana caranya? Sangat banyak. Upaya konservasi sangat banyak bisa dilakukan. Namun saya akan membahas 6 cara upaya konservasi. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan konservasi. Contohnya, misal dengan mengikuti kegiatan penanaman atau reboisasi. Kemudian juga mengikuti kerja bakti di kampung. Atau mengikuti acara-acara yang dapat menumbuhkan semangat kita untuk melestarikan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah melakukan penanaman di rumah sekitar atau di lingkungan sekitar. Sekecil apapun bibit pohon yang kita tanam nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan prinsip zero waste. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir
jumlah sampah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi barang-barang yang kita gunakan agar untuk mengurangi sampah yang ada, kemudian reuse atau menggunakan kembali barang-barang yang masih berguna, dan recycle atau mendaur ulang barang-barang bekas menjadi barang-barang yang lebih berguna. Kemudian yang keempat adalah menghemat energi. Menghemat energi dapat kita lakukan dengan menghemat energi listrik. Contohnya, misal mematikan keran saat tidak digunakan lagi, mencabut kabel listrik saat tidak digunakan lagi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima adalah paperless. Apa itu? Yaitu menggunakan kertas secara bijak, secara efektif sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan pohon-pohon kita agar hutan kita tetap lestari. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat dapat dilakukan dengan banyak cara, yaitu yang pertama, mengurangi berkendara. Kemudian ada menerapkan gaya hidup sehat seperti menjaga kebersihan dan tidak mencemari lingkungan. Dan masih banyak lagi gaya-gaya hidup sehat yang dapat kita lakukan. Itulah tadi upaya-upaya kecil yang dapat kita lakukan sebagai upaya konservasi di rumah. Namun upaya-upaya kecil tadi jika dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka dampak positifnya akan sangat besar bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, kita harus mengikuti upaya-upaya konservasi yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Karena apa? Karena apa yang kita berikan pada alam nantinya akan kembali kepada kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga pidato saya tadi dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya konservasi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyiin loncengnya ya.